Saat menjadi penguasa Jepara, Ratu Kalinyamat menerapkan sistem komenda dalam perdagangan jalur laut. Melalui sistem ini, Kalinyamat berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara pesat. Komenda merupakan salah satu istilah ekonomi yang berkembang pada masa kerajaan Islam. Adanya sistem komenda pada masa itu menandakan bahwa pedagang asing berperan besar dalam kemajuan perdagangan di Nusantara. 2. Kerajaan Islam mulai mengadopsi sistem perdagangan Barat. Yang ketiga, raja-raja Islam ingin mengembangkan aktivitas perdagangan yang lebih modern. Keempat, perdagangan masa Islam bertujuan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan yang kelima, kerajaan Islam telah mengatur sistem perdagangan yang maju. Kemajuan ekonomi ini membuat Jepara memiliki armada laut yang kuat, sehingga perdagangan, pelayaran, serta interaksi banyak dilakukan di pelabuhan Jepara karena terjamin keamanannya. Sumber Portugis menyebutkan bahwa Jepara saat itu sudah menjadi kota pelabuhan terbesar di pantai utara Jawa dan memiliki armada laut yang besar dan kuat pada abad ke-16. Bahkan ia mampu menampung kapal besar bermuatan 200 ton lebih. Selain berhasil memajukan ekonomi, Kalinyamat juga berhasil membangun armada angkatan laut yang kokoh untuk mempertahankan Jepara. Untuk meningkatkan perekonomian, Ratu Kalinyamat juga kerjasama dengan wilayah lain seperti Johor, Aceh, dan Hitu. Tercatat pedagang-pedagang Aceh, Melaka, Banten, Demak, Semarang, Tegal, Bali, Makassar, Banjarmasin, Tuban, dan Gresik turut meramaikan Jepara. Dapat dikatakan, pelabuhan Jepara menjadi tempat transaksi perdagangan berskala internasional. Ratu Kalinyamat pun memungut cukai bagi setiap kapal yang bertransaksi di pelabuhan Jepara. Hasil perdagangan beras dan cukai tersebut menjadikan Jepara sebagai kerajaan yang makmur dan kaya raya. Dengan kekayaannya, Ratu Kalinyamat membangun armada laut yang sangat kuat untuk melindungi kerajaannya yang bercorak maritim. Sebagai kerajaan maritim yang bercorak Islam, kerajaan Jepara sangat dihormati dan disegani oleh kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Kekuatan armada laut kerajaan Jepara sudah tersohor di seluruh Nusantara. Bahkan kerajaan-kerajaan lain yang meminta bantuan armada laut Jepara untuk melindungi negerinya. Saat itu Ratu Kalinyamat sangat berpengaruh di Pulau Jawa. Ia adalah ratu yang memiliki posisi politik yang kuat dan kondisi ekonomi yang terjamin. Ia menjalin hubungan diplomatik yang sangat baik dengan kerajaan-kerajaan maritim Islam lainnya. Jepara menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Johor, Kesultanan Aceh, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Ambon, dan Kesultanan Demak. Ratu Kalinyamat sebagaimana Bupati Jepara sebelumnya, Patiunus, bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, ia mengirimkan 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal, memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa itu. Pasukan Jepara itu kemudian bergabung dengan pasukan persekutuan Melayu hingga mencapai 200 kapal perang. Pasukan gabungan tersebut menyerang dari utara dan berhasil merebut sebagian Malaka. Namun, Portugis berhasil membalasnya. Pasukan persekutuan Melayu dapat dipukul mundur.
sementara pasukan Jepara masih bertahan. Baru setelah pimpinannya gugur, pasukan Jepara ditarik mundur. Pertempuran selanjutnya masih terjadi di pantai dan laut yang menewaskan 2.000 prajurit Jepara. Badai datang menerjang sehingga 2 buah kapal Jepara terdampar kembali ke pantai Melaka dan menjadi mangsa bangsa Portugis. Prajurit Jepara yang berhasil kembali ke Jawa tidak lebih dari setengah dari yang berhasil meninggalkan Melaka. Pada tahun 1564, Sultan Ali Riayat Shah dari Kesultanan Aceh meminta bantuan Demak untuk menyerang Portugis di Melaka. Saat itu Demak dipimpin seorang bupati yang mudah curiga, bernama Arya Pangiri, putra Sunan Prawoto. Utusan Aceh dibunuhnya. Akhirnya, Aceh tetap menyerang Melaka pada tahun 1567, meskipun tanpa bantuan Demak. Serangan itu gagal. Pada tahun 1573, Sultan Ali Riayat Shah meminta bantuan lagi kepada Ratu Kalinyakmat untuk menyerang Melaka kembali. Ratu mengirimkan 300 kapal berisi 15.000 prajurit Jepara. Pasukan yang dipimpin oleh Ki Demang Laksamana itu baru tiba di Melaka bulan Oktober 1574. Padahal saat itu pasukan Aceh sudah dipukul mundur oleh Portugis. Pasukan Jepara yang terlambat datang itu langsung menembaki Melaka dari Selat Melaka. Esoknya, mereka mendarat dan membangun pertahanan. Tapi akhirnya, pertahanan itu dapat ditembus oleh Portugis. Pihak Jepara mulai terdesak, namun tetap menolak perundingan damai karena terlalu menguntungkan Portugis. Sementara itu, sebanyak 6 kapal perbekalan yang dikirim Ratu Kalinyakmat direbut Portugis. Pihak Jepara semakin lemah dan memutuskan untuk pulang. Dari jumlah awal yang dikirim Ratu Kalinyakmat, hanya sekitar 1/3 saja yang tiba di Jawa. Kebesaran dan keberanian Ratu Kalinyakmat diakui oleh sejarawan Portugis Diogo de Couto dalam Dahasia de João de Barros dengan sebuah ungkapan "Hanya de Jepara, Senhora Poderosa, Ihika", yang artinya Ratu Jepara seorang wanita yang berkuasa dan kaya. Sumber Portugal melaporkan bahwa kerajaan tanah itu berkali-kali meminta bantuan Kalinyakmat untuk melawan orang Portugis dan suku lain yang masih seketurunannya, yaitu suku Hatif. Bantuan pertama kali dikirim pada tahun 1565. Perlawanan ini menghasilkan efek pada Portugis 10 tahun kemudian yang perlahan-lahan meninggalkan Maluku. Setelah Ratu Kalinyakmat meninggal pada tahun 1579, digantikan oleh anak angkatnya, Pangeran Arya Jepara. Meskipun tidak sehebat bibinya, kekuasaannya di laut masih dihormati. Di masa pemerintahan Pangeran Arya Jepara, Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya beberapa kali mencoba menaklukkan Kalinyakmat, tetapi gagal karena kota Jepara dilindungi oleh benteng melingkar yang menghadap ke pedalaman dan dijaga ketat oleh pasukannya. Pada tahun 1599, Mataram berhasil menaklukkan Kalinyakmat dengan serbuan yang menghancurkan kota Jepara, baik secara fisik, politik, maupun ekonomi. Serangan Kesultanan Mataram dari pedalaman ke kota-kota pelabuhan pesisir mengakibatkan kerusakan yang berat, dan kemungkinan termasuk Kerajaan Kalinyakmat menjadi salah satu bagian dari korban serangan tersebut. Sebuah sumber tradisional menyebut peristiwa ini sebagai Bedahe Kalinyakmat, yang artinya jatuhnya Kalinyakmat. Nilai-nilai luhur
yang dapat diteladani dari Ratu Kalinyamat. 1. Kepemimpinan yang kuat dan bijaksana. Ratu Kalinyamat merupakan seorang pemimpin yang kuat dan bijaksana dalam memimpin kerajaannya. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, serta selalu memperhatikan kepentingan rakyatnya. 2. Kebinekaan. Ratu Kalinyamat merupakan tokoh yang menghargai keberagaman dan kebinekaan dalam masyarakat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi kerukunan antar agama dan menghormati budaya serta kepercayaan yang berbeda. 3. Semangat juang yang tinggi. Ratu Kalinyamat juga memiliki semangat juang yang tinggi dalam mempertahankan kerajaannya dari serangan musuh. Ia tidak mudah menyerah dan selalu berusaha untuk melindungi kerajaannya dan rakyatnya. 4. Kecintaan pada seni dan budaya. Ratu Kalinyamat juga sangat mencintai seni dan budaya. Ia dikenal sebagai seorang seniman dan memiliki keahlian dalam berbagai bidang seni seperti tari, nyanyian, dan sastra. 5. Kemandirian dan ketegasan. Ratu Kalinyamat juga merupakan sosok yang mandiri dan tegas dalam mengambil keputusan. Ia tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain dan selalu mengikuti prinsipnya sendiri. 6. Keberanian dan kesetiaan. Ratu Kalinyamat juga dikenal sebagai sosok yang berani dan setia dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidupnya. Ia selalu menghadapi segala hal dengan penuh keyakinan dan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Nilai-nilai luhur yang dapat diteladani dari Ratu Kalinyamat sangat penting untuk dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam memimpin dan mengelola kehidupan bermasyarakat yang beragam. Wallahu a'lam bishawab.